Ya, kembali lagi pada video tutorial yang ketiga ini. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait gerbang logika ya atau logic gate ya yang kalian mungkin sudah pelajari di elektronika dasar, di mana logic gate ini pasti akan menggunakan bilangan binary ya, ada angka 1 sama angka 0. 0 itu maksudnya dia posisi awal ya nonaktif, 1 itu aktif ya. Bagaimana menerapkan logic gate ini dalam ladder diagram PLC? Nah, ini sudah saya buatkan untuk mempersingkat videonya. Di sini kita ibaratkan menggunakan dua input ya, X, Y. Kemudian nanti di sini outputnya itu ibaratnya Z, cuma di sini saya namai sesuai masing-masing jenis gerbang logika ya. Ada 7 jenis ya, ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR sama XNOR. Oke, kita langsung saja simulasikan. Yang pertama adalah ada gerbang N ya. Gerbang N. Nah, ini sudah aktif warna hijau. Gerbang N. Di sini gerbang N di sini kita menggunakan normally open 2 ya. X sama Y sama-sama normally open. Jadi skemanya mungkin bisa kalian lihat di dalam modul ya. Itu ada tabelnya. Jadi ketika misal XY-nya itu nilainya 0, maka Z-nya juga akan bernilai 0. Seperti ini. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti tandanya lampu atau Z-nya ini tidak aktif. Kemudian, misal ini kita beri nilai 1, langsung pakai shortcut aja, Ctrl C. Ya. Dan ini masih 0, maka hasilnya tetap 0 Z-nya. Kemudian ini saya kembalikan dulu 0. Nah, misal yang ini Z-nya yang 1. Ya, ini aktif tandanya ya. Warna hijau ini aktif. Tetap 0. Jangan ini karena ini 0 ya. Baru bisa nyala. Kembalikan ya. Ketika X-nya 1 masuk ini nilai 1. Ini juga kita kasih nilai 1, Y-nya juga 1, dan lampu bisa nyala. Hasilnya Z-nya juga 1. Nah, ini untuk logika N. Kemudian kita lanjutkan untuk logika OR ya, gerbang OR ya. Kita gunakan normally open juga 2, cuma dia tersusun paralel, bukan seri seperti ini. Jadi ini sesuai dengan tabel ya. Ketika ini 0, ini 0, maka Z-nya 0. Nah, tapi ketika X-nya kita aktifkan nilai 1 ya, seperti ini, lampu nyala jadi 1, meskipun ini masih 0 ya kan. Kemudian semisal kembalikan lagi, misal yang Z-nya 1 dan X-nya ini 0, kita baratnya ini 0, ini kita masih Y-nya kita kasih nilai 1, maka akan nyala ya. Berarti salah satu ketika ada nilai 1 tetap Z-nya bisa 1. Kalau dua-duanya sama-sama 1 tetap nyala ya kan, karena dia terangkai secara paralel dari kontak normal output. Oke, saya lanjutkan untuk gerbang NOT ya. NOT ini ya negasi dari nilai yang diinputkan. Khususnya ini cuma satu nilai, satu tombol misal X saja. Jadi pembaliknya atau inverternya kita berarti ya jadi normally open, kebalikannya apa, yaitu normally close seperti ini. Normally close berarti ketika dia 0 maka Z-nya 1. Nah, aktifkan. Ini posisi 0 ini, kenapa? Karena normally close. Karena senantiasa terhubung. Baru ketika kita beri nilai 1, Ctrl C ya, sorry, maka Z-nya baru 0. X-nya 1, tapi Z-nya 0. Kalau X-nya 0,
Z-nya 1. Oke, saya lanjutkan untuk yang NaN. NaN ini adalah not N, singkatan dari not N, berarti kebalikan dari lawannya dari N. N ini di atasnya seperti ini ya. Kita lihat, jadi harus dua-duanya ditekan baru nyala. Nah, ini berarti N di sini kebalikannya. Kita coba kebalikannya itu berarti ketika ini 0, dia otomatis 1. Misal ini kita kasih nilai 1, J ya, X-nya, maka dia tetap 1. Nah, Z-nya. Ataupun ini kita kembalikan, Y-nya kita nilai 1, ya, Z-nya tetap 1. Jadi untuk mematikan Z harus dua-duanya nilainya 1. Dikasih nilai 1 baru mati. Jadi kebalikannya, kalau N kan harus ditekan dua-duanya baru nyala, kalau ini harus ditekan dua-duanya baru mati. Oke, lanjut ke NOR. NOR di sini kebalikan dari OR ya. Lihat rangkaian OR di atasnya. OR di sini. Kalau OR berarti kan salah satu akan nyala. Ya. Kalau di sini salah satu malah tidak nyala. Seperti ini kan. Ini normally open. Ketika dia 0 malah baru nyala. 0, 0 nyala. Tapi ketika salah satu aktif ya, ini 1 ya, ini malah Z-nya 0. Nah, kembalikan. Kemudian ini 1, Z-nya malah 0. Nah, jadi harus 0, 0 seperti ini. 0, 0, Z-nya baru 1. Atau 1, nah, 1, nah ini juga 0. Nah, seperti itu untuk gerbang NOR. Kebalikan dengan ini ya. Kalau ini tekan salah satu nyala, tekan dua-duanya juga nyala, baru kalau nggak ditekan dua-duanya baru mati. Kalau ini kalau ditekan dua-duanya baru mati. Kebalikan dengan OR. Oke, selanjutnya untuk XOR di sini adalah singkatan dari exclusive OR ya. Jadi apabila semua input nilai logika ini berbeda, maka akan menghasilkan output logika 1. Langsung saja kita coba dari XOR di sini. Kita ada normally open X dengan alamat 0.09. Nah, kemudian di rangkaian paralel kebalikannya kita gunakan alamatnya sama, tapi menggunakan kotak yang normally close seperti ini. Jadi nanti kalian buatnya juga harus persis seperti ini ya. Ini kemudian kita gunakan normally close alamat 0.10 untuk Y-nya, dan ini kebalikannya kita gunakan normally open dengan alamat yang sama, dengan nama yang sama. Oke, semisal ini X-nya 0 ya, kemudian Y-nya juga 0, ini 0, ini 0, 0 semua ini, maka Z-nya juga akan 0, Z-nya 0. Tetapi ketika X-nya kita kasih nilai 1, maka Z-nya akan menjadi 1. Ya, ini hampir sama kayak 0. Kita kembalikan lagi. Kemudian misal Y-nya ini kita kasih nilai 1, ya, maka Z-nya juga akan 1. Ya. Cuma eksklusifnya itu ketika sama-sama 1, nah ini baru Z-nya 0. Kita input 1. Nah, maka Z-nya, kalau OR kan 1, 1, tetapi Z-nya 1 ya. Kalau ini 1, 1, Z-nya malah 0. Nah, ini untuk yang logika XOR, exclusive OR.
Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan logika XNOR, ya eksklusif not OR ya, kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Jadi apabila semua input mempunyai nilai logika yang sama, maka akan menghasilkan output logika 1. Jadi hampir sama kayak N ya, cuma eksklusifnya kalau N itu dia ketika 00 maka Z-nya 0. Tapi ini ketika 00 Z-nya 1. Ketika 1 Z-nya 1. Baru ketika salah satunya ada yang 01 atau 10 maka Z-nya baru 0. Kita coba saja. Ini posisi 0 semua ya, 0 dengan skema normali close alamat 0.11 untuk X. Kita silang dengan yang di bawahnya sini. Nanti kalian nyambungkan dengan lain. Untuk yang Y ya, seperti ini 0.12 namanya Z dan ini tersilang juga di atasnya seperti ini. Oke, misal ini 00 kan, 0 0 Z-nya 1. Tapi ketika X-nya kita kasih 1, Z-nya 0. Bandingkan ataupun Y-nya 1, misal ini Y1 ya, maka ini 0. Karena ini maksudnya Z-nya 1 aktif, tapi ini juga aktif untuk menutup aliran dari sini. Maka di sini Z-nya akan jadi 0 juga. Baru ketika X-nya ini juga 1, nah ini membuka lewat sini, maka Z-nya juga jadi 1. Jadi ini posisi X1, Y1, Z-nya sama dengan 1. Ini untuk logika eksklusif not OR ya. Oke, ini sekian dulu untuk video tutorial yang ketiga.